Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman, mau bercerita tentang perbedaan antara lecture dan seminar. Jadi teman-teman khususnya di sistem pendidikan di Oxford ini, perkuliahan kita tuh ada dua jenis, yaitu lecture dan seminar. Nah, mungkin ada di antara kita yang selama ini belum begitu paham apa sih perbedaan lecture dan seminar. Bahkan mungkin termasuk saya ya, waktu masih di Indonesia itu kayak menganggap lecture dan seminar itu sesuatu yang sama aja. Oh, ada seminar, oh ada lecture gitu. Nah, ternyata setelah 1 minggu saya mengikuti perkuliahan di Oxford untuk magister ya, di situ saya mendapatkan perbedaan dan saya ingin sharing ke teman-teman supaya mungkin dari pengetahuan ini kita bisa terapkan atau ada sebuah pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman, di mata kuliah saya itu untuk lecture itu lamanya atau durasinya itu selama 1 jam. Itu lecture. Sedangkan untuk seminar itu durasinya berlangsung selama 2 jam. Nah, perbedaannya di mana? Nah, untuk yang lecture itu adalah sebuah sistem perkuliahan di mana si dosen ya, atau asisten dosen, kalau seandainya si dosen nggak bisa datang, itu akan memberikan semacam kayak penjelasan gitu ya. Full penjelasannya itu hanya ada di dosen gitu. Jadi mahasiswa itu hanya mendengarkan dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan atau dipaparkan oleh si dosen. Nah, untuk lecture ini, itu yang hadir, mahasiswa itu bisa berasal dari berbagai jurusan gitu. Nggak hanya, misalkan saya jurusannya Islamic Studies and History gitu. Di dalam kelas Islamic Studies itu, kami itu ada 8 orang. Nah, untuk lecture dengan profesor ini, tertentu ini, yang hadir itu nggak hanya dari kelas kami, tapi bisa hadir juga dari kelas yang sudah tahun kedua dan juga berasal dari jurusan-jurusan selain Islamic Studies and History. Nah, mengapa mereka bisa hadir? Karena sifatnya kuliah ini hanya lecture, di mana yang berbicara itu adalah si dosen. Selama 1 jam dosen akan memaparkan materi terkait tema tertentu, dan dia sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian menyiapkan makalah, dan kita juga dikasih semacam poin-poin ya, poin-poin penting, dimana dengan poin-poin itu kita dimana poin-poin itu akan membantu kita untuk mengikuti alur pembicaraan atau alur pemaparan dari si dosen tadi. Nah, jadi ini yang disebut dengan lecture teman-teman ya. Nah, itu berlangsung selama 1 jam saja. Kemudian kita masuk ke yang seminar. Nah, perbedaannya dengan seminar apa? Kalau jenis kuliah seminar ini selama 2 jam kita itu murni diskusi gitu ya. Sifatnya adalah diskusi, di mana dosen itu hanya sekedar mengarahkan kita untuk supaya diskusinya itu berjalan dengan lancar. Nah, terus pertanyaannya, apakah sama dengan kayak diskusi di kelas waktu kita S1 misalnya ya, waktu saya di UIN di S1 dulu, kita itu misalkan dibagi per kelompok, kemudian kelompok ini bertanggung jawab untuk satu tema, kemudian dia bikin makalah, kemudian di hari presentasi dia mempresentasikan makalahnya di hadapan teman-teman yang lain. Apakah sama dengan itu? Ternyata beda ya teman-teman. Nah, seminar di sini itu tidak disuruh kita bikin makalah tertentu kemudian presentasi, enggak. Justru kita itu, semua orang yang ada dalam kelas yang akan mengikuti diskusi, yang akan mengikuti seminar, itu memiliki kewajiban masing-masing untuk membaca 1 atau 2 artikel yang sudah ditugaskan. Nah, misalnya kita ada 8 orang nih di kelas. Maka masing-masing setiap orang ini akan diberikan tugas untuk membaca 1 atau 2 artikel primary resource gitu ya. Yang mana satu artikel itu bisa halamannya bisa sampai 30 halaman, 40 halaman, atau bahkan 50 halaman gitu. Nah, kita harus membaca itu, kita membaca apa yang diwajibkan untuk kita. Nah,
dari yang kita baca itu, ya, dari bacaan yang diwajibkan untuk kita itu, maka kita memiliki kewajiban juga untuk mencatat poin-poin pentingnya, ya, menotis bagian-bagian dari tulisan itu, bagian-bagian dari bacaan itu yang menurut kita layak untuk di take into consideration. Artinya di point out gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan bagian penting itu, kita kasih respon, dan respon itu harus kita share di sebuah platform yang kita pakai di sini adalah Google Docs. Nah, jadi kan kalau Google Docs itu teman-teman, kita bisa mengedit dan orang lain juga bisa mengedit, dan hasil editan kita itu bisa dibaca oleh yang lain. Nah, kita kasih poin-poin itu, kita tulis poin-poin yang kita dapatkan dari bacaan wajib itu ke Google Docs, dan yang lain bisa membacanya. Sehingga, ya, apa tujuan dari sistem ini? Sebelum kita seminar gitu ya, sebelum misalnya seminarnya hari Rabu nih, nah Selasa malam semua harus menyetorkan poin-poin penting mereka itu di Google Docs. Sehingga kita, walaupun kita hanya membaca satu teks atau dua teks saja, tapi kita juga bisa mengetahui poin-poin penting dari teks-teks yang lain yang dibaca oleh teman-teman kita sekelas. Nah, maka dengan kita membaca poin-poin itu, ya, ketika nanti seminar, diskusi, masing-masing orang itu sudah punya gambaran apa yang harus mereka komentari gitu. Jadi diskusi itu akan hidup, dan kita datang ke kelas itu bukan dalam keadaan pemikiran yang kosong gitu sama sekali. Kita sudah membawa pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan, dan itu kita share ke teman-teman yang lain. Nah, misalkan saya sudah dapat saya sudah baca secara lengkap bacaan wajib saya, sehingga ketika seminar itu saya dianggap sebagai expert dalam bacaan yang saya baca. Sedangkan teman saya yang lain, ya, mereka itu juga expert di bagian yang mereka baca, sehingga mereka bisa menerangkan secara lebih detail apa yang mereka dapatkan, dan kita yang mendengarkan bisa tahu apa yang mereka baca. Maka teman-teman, efektivitas dari sistem seminar yang seperti ini adalah dalam satu waktu, dalam 2 jam itu kita diskusi, kita bisa menyerap aspek-aspek penting dari 8 artikel. Misalnya taruhlah 8 orang yang ada di kelas itu, maka ada 8 artikel yang panjang kita bisa serap dalam satu waktu gitu. Nah, ini disebut dengan learning effectivity gitu. Jadi perbedaannya teman-teman dengan makalah itu, kalau kita disuruh bikin makalah, kita hanya terfokus kepada makalah yang dibagikan oleh teman kita gitu. Kita tidak punya pengetahuan sebelumnya terhadap resources atau sumber-sumber bacaan yang dibuat atau yang dicantumkan oleh teman-teman kita, karena kita hanya membaca yang bikin oleh teman kita yang memberikan makalah atau memberikan presentasi. Nah, jadi teman-teman, saya tidak tahu apakah sistem ini juga diterapkan di S2 di Indonesia, tapi kayaknya sih sama ya, kayaknya ada yang sama, mungkin ada yang beda, cuman dengan dengan sharing seperti ini mungkin bisa juga nanti diterapkan gitu. Misalkan ada sebuah institusi atau teman-teman bikin sebuah diskusi kelompok, ini bisa diterapkan juga dalam diskusinya, sehingga efektivitasnya itu lebih meningkat ya, ketimbang hanya sekedar bergantung kepada satu karya makalah dan itu diterangkan begitu saja oleh yang membuat makalah seperti itu. Mungkin itu ya sharingnya teman-teman, perbedaan antara lecture dan seminar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dijadikan sebuah rujukan, terserah lah rujukan untuk apa. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe atau komen video-video kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.